Baru bebas 3 bulan, 2 residivis begal di Tambora akui gasak 28 TKP di Jakarta. Begal Pasutri di Tambora, ternyata pelaku sudah beraksi 28 kali. Polisi, hasil kejahatan untuk gaya hidup dan narkoba. Jakarta Barat, 2 begal bersenjata tajam yang sempat menodong pasangan suami istri, Pasutri, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, akhirnya terungkap sebagai residivis kambuhan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah melakukan aksi kejahatan di 28 tempat kejadian perkara, TKP, hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto didampingi Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kuku Islami dan Kanit Reskrim Akp Sudrajat Jumantara menjelaskan bahwa kedua tersangka, masing-masing berinisial AF dan AS, bukanlah pemain baru dalam tindak pidana curanmor. Mereka diketahui sudah berkali-kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Pelaku ini sebelumnya sudah 3 kali menjalani hukuman atas kasus serupa. Baru bebas 3 bulan, mereka kembali mengulangi perbuatannya, ujar Tri saat konferensi pers di Mapolsek Tambora, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025. Alih-alih berubah setelah bebas, AF dan AS justru langsung kembali melancarkan aksi curanmor hingga begal sadis. Polisi berhasil meringkus keduanya bersama sejumlah barang bukti. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku mengaku beroperasi di berbagai titik, mulai dari Tambora, Cengkareng, Taman Sari, hingga beberapa lokasi di Jakarta Pusat. Meski begitu, dari total 28 lokasi yang diakui, kepolisian baru menemukan 4 laporan resmi di wilayah hukum Jakarta Barat. Kami mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk segera melapor baik ke Polsek Tambora maupun ke Polres Metro Jakarta Barat, tambah Tri. Terkait insiden viral penodongan terhadap Pasutri pada Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, Tri menjelaskan bahwa kedua pelaku saat itu tengah mencari motor incarannya di permukiman warga. Ketika melihat korban melintas hendak menuju pasar, mereka langsung mengambil peluang untuk merampas barang berharga milik korban. Pelaku memang spesialis curanmor. Saat melihat ada kesempatan, mereka langsung mengeksekusi, kata Tri. Dalam setiap aksinya, AF dan AS selalu membawa senjata tajam berupa golok serta benda menyerupai pistol. Setelah diamankan, pistol tersebut diketahui hanyalah airsoft gun jenis mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti korban agar tidak melawan. Mereka mengeluarkan golok untuk menekan mental korban, itu yang membuat banyak korban tidak berani melakukan perlawanan, ungkap Tri. Hasil pemeriksaan urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan mereka positif menggunakan narkotika jenis sabu. Motif di balik aksi kejahatan mereka pun diketahui untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan membeli narkoba. Motor hasil curian kemudian disimpan di kontrakan pelaku di Tambora sebelum dijual melalui platform Facebook dengan sistem cash on delivery, COD, dan harga miring. Polisi kini tengah mengembangkan kasus untuk memburu penadah yang diduga turut terlibat. Ini yang sedang kami dalami. Karena 28 TKP tidak mungkin dilepas begitu saja tanpa adanya pihak yang menampung, jelasnya. Dalam konferensi pers, polisi turut menampilkan 4 sepeda motor hasil curian, termasuk 1 motor yang digunakan para pelaku saat melakukan aksi begal viral di Jalan Songsi, Tambora. Atas perbuatannya, AF dan AS dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sekian laporan tim Batavia AI News, Ardi Gaza James dan Humas Polres Metro Jakarta Barat.